Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di modul 1 dasar-dasar akuntansi membahas tentang bab 8 aplikasi akuntansi menggunakan Microsoft Excel. Dalam materi ini akan dibahas siklus akuntansi yang orientasinya ke penggunaan aplikasi akuntansi. Berikutnya elemen-elemen siklus akuntansi. Berikutnya membahas siklus akuntansi program aplikasi akuntansi Microsoft Excel. Kemudian membahas materi menu dan fungsi yang digunakan. Nanti lebih jelasnya dipraktekkan dengan sebuah kasus. Seperti biasa, akhir materi kita mengevaluasi. Pada topik materi pertama tentang siklus akuntansi, tergambarkan seperti slide berikut. Salah satu definisi akuntansi adalah suatu seni mencatat, menggolongkan, menganalisa, menafsirkan, dan menyajikan laporan keuangan dalam suatu perusahaan secara sistematis. Jadi jelas dalam hal ini bahwa akuntansi adalah suatu proses atau transformasi data akuntansi menjadi informasi akuntansi atau yang sering disebut dengan laporan keuangan. Proses transformasi data akuntansi menjadi informasi akuntansi dilakukan dengan melalui beberapa tahap sehingga tahapan tersebut menjadi suatu siklus yang disebut siklus akuntansi. Siklus akuntansi secara sederhana dapat digambarkan seperti slide. Yaitu bermula dari bukti transaksi, pada alurnya membuat jurnal, lalu buku besar, dan menjadikan laporan keuangan. Dan dari bukti transaksi tersebut juga dibuat buku pembantu, salah satunya buku pembantu piutang, buku pembantu hutang, dan juga ada biasanya di perusahaan dagang buku pembantu tentang stok. Nah, dari semua buku pembantu itu akan dibuatkan laporannya masing-masing. Materi berikutnya tentang elemen-elemen siklus akuntansi. Beberapa elemen yang dapat dijelaskan dalam siklus akuntansi di slide sebelumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bukti transaksi. Yang kedua, tentang jurnal. Ketiga, buku besar. 4, buku pembantu. 5, laporan keuangan. Keterangan dari bukti transaksi yaitu merupakan seluruh dokumen yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan. Contoh bukti transaksi antara lain kwitansi, faktur, cek, bukti kas, keluar, dan sebagainya. Untuk jurnal merupakan catatan akuntansi yang pertama yang digunakan melakukan pencatatan, pengklasifikasian, dan peringkasan data keuangan. Sedangkan tentang buku besar atau general ledger merupakan buku yang digunakan untuk melakukan peringkasan atau pengklasifikasian data-data keuangan yang berasal dari data jurnal dari hasil proses posting. Sedangkan yang keempat tentang buku pembantu. Buku pembantu merupakan buku yang terdiri dari rekening-rekening pembantu yang
berisi rincian data keuangan yang tercantum dari rekening tertentu yang ada dalam buku besar. Yang terakhir yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses pengolahan data akuntansi berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Materi berikutnya, siklus akuntansi menggunakan Microsoft Excel. Dalam program aplikasi akuntansi menggunakan Microsoft Excel ini, siklus akuntansinya tidak jauh beda dengan siklus akuntansi dengan yang dilakukan secara manual. Dalam siklus ini dimulai dari pencatatan transaksi berdasarkan bukti transaksi ke dalam jurnal. Kemudian data jurnal diposting ke buku besar. Dari buku besar dipindahkan ke neraca saldo. Kemudian membuat neraca lajur. Lalu dilakukan penyesuaian berdasarkan data penyesuaian yang ada. Setelah itu, dari data neraca lajur dibuatlah laporan keuangan. Jika digambarkan secara sederhana, siklus akuntansi program aplikasi menggunakan Microsoft Excel seperti slide. Lalu materi berikutnya, menu dan fungsi yang digunakan. Beberapa menu dan fungsi dalam Microsoft Excel yang digunakan dalam program aplikasi akuntansi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, data form. Tampilannya seperti di slide. Kalau di Excel itu kita munculkan di menu tersendiri. Cara memunculkannya ada di penjelasan di subbab berikutnya. Nah, di kasus nanti akan dijelaskan bagaimana cara memunculkan data form ini di aplikasi Microsoft Excel. Menu data form. Menu ini digunakan untuk membantu pengguna dalam memasukkan data ke dalam format yang sudah disiapkan sebelumnya. Berikutnya menu data filter, advanced filter. Tampilannya seperti ini kalau di Excel. Advanced filter. Menu data filter atau advanced filter, yaitu menu ini digunakan untuk melakukan pencarian data berdasarkan kriteria yang diinginkan dari suatu kumpulan data yang tersedia atau data query. Menu fungsi yang digunakan berikutnya yaitu copy paste. Seperti tampilannya di Excel, seperti di slide seperti ini. Untuk menu copy paste, menu ini digunakan untuk menyalin data dari suatu data ring ke data ring tertentu. Menu berikutnya yaitu format cells column height. Nah, tampilannya kalau kolom itu diblok dulu baru kita ada klik kanan baru muncul perintah head. Demikian juga row-nya kalau kita blok kita klik kanan baru akan muncul perintah head. Untuk menu format cells column height, menu ini digunakan untuk menyembunyikan kolom data yang tidak lagi dibutuhkan dalam tampilan data. Menu dan fungsi yang digunakan berikutnya yaitu bahasa Inggrisnya sum. Ini tertampil biasanya di layar Excel sebelah kanan, tampilan di atas menu toolbar itu ada sigma atau sum. Fungsi sum untuk menjumlahkan nilai-nilai yang ada pada suatu ring data. Menu berikutnya
yang kita gunakan nanti yaitu if. Nah, tampilan if ini sebenarnya di rumus munculnya, tapi kalau kita munculkan di Excel itu ada di toolbar yang ada fx, kita tekan baru akan muncul rumus if. Nah, untuk fungsi logika if ini fungsinya digunakan untuk menentukan suatu keputusan berdasarkan suatu kondisi atau syarat tertentu. Biasanya selalu dikombinasikan dengan beberapa operator seperti operator perhitungan, operator perbandingan, operator relasi, operator logika. Menu berikutnya yaitu aritmatika. Tampilannya kalau kita buat rumusnya seperti contoh salah satunya berbentuk sum if. Ini rumus gabungan untuk menampilkan dari beberapa sheet dimunculkan dalam satu sheet. Fungsi aritmatika, fungsi ini digunakan untuk membuat formula yang berkaitan dengan kalkulasi data yang akan diproses. Menu berikutnya VLOOKUP. Tampilannya seperti ini. Fungsi pembacaan tabel VLOOKUP, fungsi ini digunakan untuk membaca suatu nilai yang ada pada suatu ring data tabel yang digunakan untuk mengikat atau mengabsolutkan nilai yang ada dalam suatu tabel yang ada digunakan, yaitu tombol fungsi F4. Untuk dapat menggunakan Microsoft Excel sebagai salah satu paket software lembar kerja elektronis dalam bidang akuntansi ini, yang jelas dibutuhkan pengetahuan di bidang akuntansi itu sendiri. Kemudian pengetahuan atau keterampilan pengoperasian Microsoft Excel. Tidak bisa disangka lagi saat ini Microsoft Excel sudah sangat familiar di kalangan umum sebagai bagian dari Microsoft Office yang bisa dijadikan alat untuk membantu permasalahan di dalam mengolah data-data numerik. Penerapan akuntansi menggunakan Microsoft Excel adalah salah satu solusi alternatif yang relatif sederhana namun bisa dibilang efektif. Sangat sederhana dan tidak menuntut orang yang mengerjakannya untuk tahu dan bisa membuat suatu program aplikasi komputer, tapi cukup mengerti akuntansi dan bisa mengoperasikan Microsoft Excel. Untuk dapat membantu menyelesaikan kasus akuntansi menggunakan Microsoft Excel, ada beberapa langkah utama yang harus dilakukan. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, merancang kode rekening. Kedua, membuat tabel rekening. Ketiga, membuat buku harian atau jurnal umum. Keempat, membuat buku besar. Kelima, membuat neraca saldo. Keenam, membuat jurnal penyesuaian. Ketujuh, membuat neraca lajur. Kedelapan, membuat laporan keuangan. Berikut ini akan diberikan contoh bagaimana lebih jelasnya langkah-langkah di atas dilakukan pada contoh kasus akuntansi dengan bidang usaha jasa, sehingga langkah-langkah yang dimaksud akan bisa dengan mudah dipahami. Contoh kasus akuntansi di bidang usaha jasa. Salah satunya punya CV Amijaya, neraca saldo per 15 April 2005. Bentuknya seperti di slide. Ini di modul sudah ada. Yang total debit kreditnya 54 juta masing-masing kolom debit dan kolom kredit. Nah, berikut ini adalah transaksi yang dilakukan oleh CV Amijaya mulai dari tanggal 16 hingga
30 April 2005. Ini juga ada di modul. Lebih jelasnya silakan dibaca di modul. Berikut ini adalah beberapa data yang perlu dilakukan penyesuaian. Yang pertama, pendapatan jasa yang belum diterima sebesar 500.000. 2. Perlengkapan yang tersisa adalah 200.000. Yang ketiga, sewa gedung untuk masa 1 tahun terhitung dari tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan 1 Januari 2006. Keempat, beban gaji yang masih harus dibayar sebesar 300.000. Nah, untuk penyelesaian kasusnya, yang pertama, merancang kode rekening. Ada berbagai tipe kode rekening yang bisa dibuat untuk merancang kode rekening. Namun, untuk kasus ini, kode grup atau kelompok yang sederhana dengan struktur kode sebagai berikut. Kita misalkan, contohnya, angkanya 9999. Keterangan digit pertama di 9 pertama itu untuk kode grup atau kelompok induk rekening dalam akuntansi. Seperti 1 untuk kelompok aktiva, 2 untuk kelompok utang, 3 untuk kelompok modal atau prive, 4 untuk kelompok pendapatan, 5 untuk kelompok beban. Digit kedua untuk kode subkelompok atau detail dalam akuntansi seperti 1 untuk subkelompok aktiva lancar, 2 untuk subkelompok aktiva tetap. Digit ketiga dan digit keempat itu untuk nomor urut dari setiap rekening. Contoh 1101, misalnya kas, artinya aktiva lancar dengan nomor urut 01 dalam hal ini adalah untuk nama rekening kas. Contoh yang ada pada tabel rekening mengacu pada format struktur kode yang dibuat. Tentu saja jumlah kode atau nomor rekening ini dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan dalam setiap kasus akuntansi. Yang kedua, membuat tabel rekening. Ikuti urutan langkah berikut ini. Aktifkan sheet pertama dengan mengklik sheet 1. Berikutnya, tekan tombol Alt-O, kemudian tekan H, dilanjutkan dengan menekan R, atau klik kanan mouse, pilih rename. Setelah itu ganti nama sheet 1 menjadi tabel. Berikutnya, buatlah tabel seperti berikut. Kita kasih judul tabel rekening. Di lembar kerja sheet pertama tadi yang kita rename dengan nama tabel. Untuk nomor rekeningnya seperti di slide ini. Dan nama rekeningnya misalnya ini 1101 itu kas, 1102 piutang, 1103 piutang sewa, 1104 perlengkapan, 1201 tanah, 2101 hutang, 2102 hutang gaji, 3101 modal AMI, 3102 prive AMI, 4101 pendapatan jasa, 5101 beban gaji, 5102 beban sewa, 5103 beban lain-lain, 5104 beban perlengkapan. Berikutnya, membuat jurnal umum. Langkah-langkahnya, aktifkan sheet kedua. Kerjakan seperti langkah 2B tadi. Bedanya untuk sheet kedua diganti dengan nama jurnal umum. Cara berikutnya, buat format jurnal umum dalam lembar kerja tersebut seperti slide berikutnya. Langkah berikutnya, masukkan transaksi yang terjadi pada format jurnal umum dalam lembar kerja yang sudah dibuat. Ini format tampilan jurnal umumnya. Punya CV AMI Jaya. Keterangan jurnal umum per 30 April 2005.
kolomnya tanggal atau bulan atau tahun. Maksudnya dimunculin semua di sini tanggalnya berapa, bulan berapa, tahun berapa. Nah, kodenya yang dibuat tadi dalam tabel rekening. Nama rekeningnya juga ditampilkan di sini. Nama rekening juga ditampilkan. Berikutnya keterangannya. Keterangan di sini transaksinya ya. Transaksinya tentang apa? Saldo dibagi dua yaitu debit dan kredit. Cara mengisi data transaksi ke jurnal umum. Sebelum pengisian transaksi dilakukan, terlebih dahulu kita buat formula untuk mengisi nama rekening secara otomatis yang diambil dari tabel rekening yang sudah dibuat sebelumnya. Dalam hal ini digunakan fungsi pembacaan tabel secara vertikal. Fungsi pembacaan tabel secara vertikal yaitu VLOOKUP. Dengan cara letakkan pointer pada kolom nama rekening jurnal umum. Setelah itu ketikkan formula seperti berikut ini. VLOOKUP kurung buka kode titik koma ring tabel rekening titik koma 2. Keterangan kode artinya ring kode rekening dalam jurnal umum. Ring tabel artinya ring isi tabel yang harus disorot dan jangan lupa diabsolutkan dengan menekan tombol F4. 2 artinya adalah nomor kolom tabel yang akan diambil isinya. Nah, contohnya itu seperti ini tampilannya. Nah, ini di modul juga ada. Di modul ditampilkan juga gambar ini dengan jelas. Gambar slide ini dengan jelas. Langkah-langkah yang disebutkan tadi seperti ini tampilannya. Silakan dipraktekkan di komputernya masing-masing. Setelah formula dibuat, selanjutnya untuk mengisikan transaksi ke jurnal umum, ikuti langkah berikut ini. Yang pertama, block header format jurnal umum, mulai dari tanggal transaksi sampai dengan kolom kredit. Tampilan seperti ini, contohnya. Nah, perhatikan untuk tanda yang seperti garis putus-putus. Ini yang diblok. Yang kedua, pilih menu data lanjutkan form. Akan tampil kotak dialog isian yang harus diisi. Isikan semua transaksi yang ada pada jurnal umum. Perhatikan contoh berikut. Untuk nama rekening akan terisi secara otomatis karena sebelumnya sudah dibuatkan formulanya. Nah, untuk cara menampilkan data form di Excel, yang pertama ikuti langkah-langkah berikutnya, yaitu 1. Klik file. Kedua, pilih option. Ketiga, pilih quick access toolbar. Keempat, pilih command di Close Commands From. Langkah kelima, di separator pilih form. Yang keenam, add. Ketujuh, setelah muncul data form di pojok kiri atas, digunakan menu data form seperti di tampilan slide. Untuk keterangannya, pengisian kotak dialog. Untuk pindah ke data item atau file berikutnya, cukup menekan tombol tab.
Untuk mengisi data record berikutnya, tekan tombol Enter atau klik menu pilihan menu. Sedangkan untuk pindah ke record sebelum atau sesudah record yang aktif sesudah record yang aktif, tekan tombol Find Preview atau Find Next. Jika pengisian data jurnal telah selesai, klik pilih Close atau klik pilihan Close. Berikutnya, penyelesaian kasusnya untuk nomor 4, membuat buku besar. Sebelum melakukan posting ke buku besar, terlebih dahulu perlu dilakukan pengelompokan rekening buku besar, mulai dari aktiva lancar, aktiva tetap, utang lancar, utang tidak lancar, modal, pendapatan, dan biaya, sehingga nantinya masing-masing buku besar yang akan dibuat akan ditempatkan pada satu sheet sesuai dengan kelompok rekening yang ada. Yaitu langkahnya cara membuat buku besar. Yang pertama aktifkan sheet 3. Kerjakan seperti langkah sebelumnya, perintah 1B. Ganti sheet 3 dengan BB titik aktiva lancar. Sheet 4 diganti dengan BB aktiva tetap. Sheet 5 diganti dengan BB hutang lancar, dan seterusnya. Langkah berikutnya, copy file yang ada pada jurnal umum atau format jurnal umum ke dalam buku besar. Masing-masing nomor rekening dibuatkan satu buku besar. Langkah selanjutnya, yang D, copy file kode pada jurnal umum. Karena ini akan dijadikan sebagai kriteria pencarian nilai dari masing-masing buku besar yang akan dibuat dalam data jurnal umum. Yang E, sembunyikan kelompok file yang tidak dibutuhkan dalam hasil copy file jurnal umum. Dalam hal ini, yang perlu disembunyikan adalah kolom yang berisi file kode dan nama rekening. Caranya, blok kedua kolom yang dimasukkan, atau file kode dan nama rekening. Pilih menu format, kolom, hide. Lakukan sedikit modifikasi sehingga hasilnya akan nampak seperti gambar di bawah ini. Perhatikan posisi pointer pada saat menuliskan formula berikut. Langkah berikutnya, buat formula untuk pengisian nama rekening secara otomatis dengan fungsi pembacaan tabel vertikal. Dengan formula VLOOKUP ring kode titik 2 tabel rekening titik 2 kurung tutup, jangan lupa F4. Gunakan menu data filter advance filter, akan tampil gambar seperti berikut. Nah, advance filter lebih jelasnya klik pilihannya copy to another location. Di reactionnya ini pilih yang copy to another location atau tekan O untuk memilih pilihan copy to another location. Yang berikutnya, klik pilihan list ring, kemudian sorot ring data jurnal umum pada sheet jurnal umum, atau tekan L untuk memilih pilihan list ring. Yang berikutnya, klik pilihan kriteria ring, kemudian sorot ring kriteria, atau tekan C. Berikutnya, klik pilihan copy to, kemudian sorot ring header format buku besar, atau
tekan T. Jika semua langkah di atas sudah dilaksanakan, hasilnya akan tampak seperti gambar slide berikut. Nah, berikutnya, langkah kelima, membuat neraca saldo. Setelah selesai membuat seluruh rekening buku besar yang ada, maka selanjutnya kita akan membuat neraca saldo. Neraca saldo adalah kumpulan buku besar yang ada yang telah dibuat pada langkah sebelumnya yang berisi saldo dari setiap rekening buku besar. Untuk membuat neraca saldo, ikuti langkah berikut ini. Yang pertama, aktifkan sheet baru. Kemudian ganti sheet baru yang telah diaktifkan dengan nama neraca saldo. Berikutnya, buat format lembar kerja seperti pada sheet tabel dengan cara mengkopinya. Lalu tambahkan dengan kolom debit dan kredit. Masukkan saldo yang ada pada setiap rekening buku besar ke dalam neraca saldo sesuai dengan posisinya, yaitu debit atau kredit. Caranya, letakkan pointer pada kolom debit atau kredit di neraca saldo yang akan diisi. Kemudian tekan sama dengan, cari nilai neraca saldo akhir setiap rekening buku besar. Gunakan fungsi sum, kurung buka, nanti diakhiri dengan kurung tutup untuk menjumlahkan nilai sisi debit atau sisi kreditnya. Jika sudah selesai, hasilnya akan nampak seperti gambar slide berikut. Langkah keenam berikutnya yaitu membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian yang telah dibuat nantinya akan dimasukkan ke dalam neraca lajur. Berdasarkan data penyesuaian dalam kasus ini, maka jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Jurnal penyesuaian untuk yang pertama yaitu piutang pada pendapatan jasa sebesar 500.000. Yang kedua, beban perlengkapan pada perlengkapan yaitu 400.000. Yang ketiga, beban sewa pada piutang sewa 480.000. Yang keempat, beban gaji pada gaji terutang yaitu 300.000. Langkah ketujuh yaitu membuat neraca lajur. Setelah jurnal penyesuaian dibuat sesuai dengan data penyesuaian yang ada, maka langkah berikutnya kita buat neraca lajur. Ikuti langkah berikut ini. Yang pertama, aktifkan sheet baru. Ganti nama sheet yang sudah diaktifkan dengan neraca lajur. Berikutnya, copy data yang ada pada sheet neraca saldo pada sheet neraca lajur. C. Buat format neraca lajur seperti contoh berikut. Nah, formatnya seperti tampilan di slide ini, bentuk format neraca lajurnya. Terdiri kolom pertama nomor rekening. Nomor rekening berdasarkan tabel rekening. Nama rekening juga berdasarkan tabel rekening yang telah dibuat. Ini saldo, neraca saldo awalnya. Berikutnya AJP itu singkatan dari ayat jurnal penyesuaian. NSSP, neraca saldo setelah penyesuaian. Baru rugi laba. Setelah itu neraca debit kredit, semuanya ada debit kreditnya. Nah, untuk penyelesaian kasus berikutnya langkahnya ini masih tentang membuat neraca lajur. Yang ke D yaitu masukkan data penyesuaian ke dalam neraca lajur sesuai dengan posisi debit atau kredit rekening buku besar yang disesuaikan. Yang E yaitu cara menghitung neraca saldo, yaitu dengan hitung neraca saldo setelah penyesuaian atau NSSP dan membuat formulanya sebagai berikut. Pada posisi kolom debit NSSP,
sama dengan if kurung buka or kurung buka ns titik debit plus ajb titik debit kurangi ajb titik kredit lebih kecil 0.2 ns titik debit tanda lebih kecil dan lebih besar 0 kurung tutup titik 2 0 ns titik debit plus ajb titik debit kurangi ajb titik kredit kurung tutup. Pada posisi kolom kredit NSSP sama dengan if kurung buka or kurung buka ns titik kredit plus ajb titik kredit kurangi ajb titik debit lebih kecil 0.2 ns titik debit lebih kecil lebih besar 0 kurung tutup titik 2 ns titik kredit plus ajb titik kredit kurangi ajb titik debit kurung tutup. Nah, keterangan untuk ns titik debit yaitu ring data neraca saldo kolom debit. Kemudian ns titik kredit yaitu ring data neraca saldo kolom kredit. ajb titik debit yaitu ring data penyesuaian kolom debit. ajb kredit yaitu ring data penyesuaian kolom kredit. Nah, penyelesaian kasus berikutnya dari neraca lajur yaitu yang F, hitung rugi laba. Untuk mencari nilai rugi laba atau laba, kita bisa menyelesaikan dengan memperhatikan ketentuan nomor rekening atau buku besar yang berlaku. Dalam hal ini, unsur atau elemen rugi laba adalah seluruh rekening pendapatan dan seluruh rekening biaya atau beban. Artinya, nomor kedua jenis rekening yang dimaksud memiliki nomor awal rekening 4 sampai 5. Jadi kita bisa mengisi formulanya sebagai berikut. Pada posisi kolom debit, rugi laba sama dengan if kurung buka no titik rek lebih besar dari 4.000 titik koma NSSP titik debit titik 20 kurung tutup. Nah, posisi kolom kredit rugi laba sama dengan if kurung buka no titik rek lebih besar dari 4.000 titik 2 NSSP titik kredit titik 20 kurung tutup. Kemudian untuk yang terakhir, untuk mengisi neraca akhir sama dengan cara mengisi kolom rugi laba, hanya logika untuk nomor rekeningnya saja yang dibalik, sehingga formulanya sebagai berikut. Pada posisi kolom debit neraca akhir sama dengan if kurung buka no titik rek lebih kecil 4.000 titik 2 NSSP titik debit titik 2 0 kurung tutup. Pada posisi kolom kredit neraca akhir sama dengan if kurung buka no titik rek lebih kecil 4.000 titik 2 NSP titik kredit titik 2 0 kurung tutup. Nah, untuk keterangannya no titik rek yaitu ring data kolom nomor rekening. NSSP titik debit yaitu ring data neraca saldo setelah penyesuaian kolom debit. NSSP titik kredit yaitu ring data neraca saldo setelah penyesuaian kolom kredit. Untuk lebih jelasnya, berikut ini lampiran hasil dari seluruh langkah-langkah yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, semuanya terkolom akan terisi seperti tampilan berikut ya. Semuanya akan terisi, dan ini ada lebih jelasnya juga ada di modul.
Untuk penyelesaian kasus yang ke-8, yaitu yang terakhir, membuat laporan keuangan. Untuk membuat laporan keuangan, kita tinggal mengambil datanya dari neraca lajur yang sudah diisi. Pengambilan data dari neraca lajur bisa secara langsung atau bisa membuat suatu formula menggunakan fungsi pembacaan tabel secara vertikal atau VLOOKUP, sehingga akan didapat laporan keuangan seperti slide berikut ini. Untuk laba rugi, tampilannya seperti ini. CV AMI Jaya, laporan laba rugi per April 2006. Ini tinggal memindahkan saja dari neraca lajur. Dan sheet-nya ditambahkan dengan nama rugi laba. Nah, berikutnya tampilan untuk laporan perubahan modal. Di sheet-nya juga ditambahkan dan diganti namanya menjadi perubahan modal, yaitu CV AMI Jaya laporan perubahan modal per 30 April 2005. Tampilnya seperti ini. Laporan keuangan berikutnya yaitu laporan neraca akhir. Ditambahkan sheet berikutnya, diganti namanya dengan neraca akhir. CV AMI Jaya neraca akhir per 30 April 2005. Tampilnya seperti ini. Dan semuanya ini ada di modul 1 dasar-dasar akuntansi di bab 8. Nah, seperti biasa, akhir materi kita adakan evaluasi. Berikut ini adalah neraca saldo Salon Muslimah Anida per tanggal 31 Desember 2019. Tampilan neraca saldonya seperti berikut, di mana total saldo debit kreditnya senilai 99.860.000. Data penyesuaian sebagai berikut. Pertama, beban sewa yang sudah kadaluarsa sebesar 2 juta rupiah. Yang kedua, gaji yang masih terhutang sebesar 1.250.000. Yang ketiga, ditaksir 10% dari jumlah piutang tidak dapat ditagih. Yang keempat, penyusutan peralatan salon sebesar 20.000 rupiah. Kelima, perlengkapan usaha yang masih ada sebesar 300.000 rupiah. Perintahnya, buatlah satu file yang berisikan tabel akun dan nama rekening, jurnal umum, buku besar, jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan laba rugi, laporan neraca akhir, dan laporan perubahan modal. Sebelumnya telah dibuat untuk Salon Muslimah Anida pada komputer atau lab yang di kampus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.